Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin merenungkan firman-Mu tentang memiliki hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Roh Kudus, pimpinlah kami dalam renungan ini, bukalah pikiran dan hati kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menerapkan apa yang kami pelajari dari kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon agar Engkau mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh penyerahan dan ketaatan. Bantulah kami untuk memiliki hati yang bersih, hati yang murni, yang selalu terbuka untuk menerima kasih dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Bimbinglah kami agar kami dapat tekun dalam melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun dan penuh tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, memiliki hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan adalah hal yang mungkin bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan mendengarkan firman Tuhan, mempercayai kebenaran firman Tuhan, dan menuruti firman Tuhan, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita dapat bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Melalui renungan hari ini, kita akan belajar tentang apa artinya memiliki hati yang baik dan bagaimana kita dapat menghasilkan buah dalam ketekunan. Mari kita baca Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudaraku, ayat ini adalah bagian dari perumpamaan penabur yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Yesus menceritakan tentang perumpamaan soal orang yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu diterima dengan berbagai cara oleh hati manusia. Ada tanah yang keras, ada tanah yang berbatu, dan ada tanah yang penuh semak duri, yang semuanya itu tidak memungkinkan benih untuk tumbuh dengan baik. Namun ada satu jenis tanah yang istimewa, yaitu tanah yang baik. Tanah ini melambangkan hati yang terbuka dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang berlimpah-limpah. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika kita saat ini tidak menjadi tanah yang baik. Jangan berkecil hati saudaraku, kita semua dapat berubah dan menjadi tanah yang baik. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mengubah hati kita dari hati yang
ibaratnya tanah yang tidak baik, yang penuh batu-batu yang keras, penuh dengan semak duri. Tuhan akan menolong melalui kuasa Roh Kudus untuk kita diubah menjadi tanah yang baik. Asal kita bersungguh-sungguh untuk menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan mengubah tanah hati kita. Kita dapat memulai dengan membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita berusaha untuk menjadi tanah yang baik, maka semakin besar berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Ketika firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita dan kita hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam renungan ini kita akan membahas mengenai arti menjadi tanah yang baik yang menerima firman Tuhan. Yang pertama, hati yang mau menerima. Tanah yang baik pertama-tama adalah tanah yang siap menerima taburan benih. Begitu juga dengan hati kita. Jika kita ingin firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita, kita harus mempersiapkan hati kita. Kita harus memiliki suatu kerinduan untuk mendengar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Ini mungkin melibatkan dan meluangkan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengikuti persekutuan-persekutuan saudara-saudara seiman. Yang kedua, merenungkan dan menyimpan firman. Menjadi tanah yang baik itu tidak cukup hanya dengan mendengar firman Tuhan. Kita juga perlu merenungkan, menyimpannya dalam hati kita. Ini berarti kita merenungkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar tentang firman Tuhan. Mencari tahu artinya dan membiarkannya firman Tuhan itu meresap ke dalam kehidupan kita. Bahkan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan bukan hanya membaca dengan cepat, tetapi memikirkannya dengan seksama, merenungkannya dengan mendalam. Kita harus merenungkan makna ayat-ayat Alkitab. Bagaimana ayat-ayat itu berlaku dalam hidup kita dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, untuk dapat merenungkan firman Tuhan, jangan berkecil hati. Apapun kita, siapapun kita, mintalah pada pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan menjelaskan melalui hati nuranimu akan firman Tuhan yang tidak engkau mengerti. Yang ketiga, menghasilkan buah dalam ketekunan. Firman Tuhan tidak akan serta-merta dapat mengubah hidup kita demikian saja. Mungkin ada tantangan, ada godaan yang menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, kita akan menghadapi banyak tantangan dari dunia ini. Namun seperti tanah yang baik, yang terus menghasilkan panen yang berlimpah, kita pun harus bertekun dalam berdoa, bertekun membaca Alkitab, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ketekunan, dengan firman Tuhan akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh yang akan kita hasilkan dari ketekunan kita dalam menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hati kita adalah cermin dari diri kita sendiri.
Mari kita baca Amsal 27 ayat 9. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudaraku, apa yang ada di dalam hati, itulah yang akan terpancar keluar dalam tindakan, dalam perkataan, dan juga dalam sikap kita. Seperti air yang memantulkan wajah, demikianlah hati manusia yang mencerminkan manusia itu sendiri. Air yang tenang akan memantulkan wajah dengan jelas, tanpa distorsi. Sebaliknya, air yang bergejolak akan menghasilkan pantulan yang kabur dan tidak jelas. Demikian pula dengan hati manusia. Hati yang murni dan penuh kasih akan memancarkan kebaikan, kedamaian, dan sukacita. Sebaliknya, hati yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan iri hati akan memancarkan hal-hal yang negatif. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang akan menentukan arah hidup seseorang. Hati yang penuh dengan cinta akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Sebaliknya, hati yang penuh dengan kebencian akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang merusak, perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, penting bagi kita untuk menjaga hati kita sedemikian rupa. Itulah sebabnya kita harus menjaga kondisi hati kita dengan segala kewaspadaan kita. Sebab dari situlah terpancar kehidupan kita. Mari kita baca Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat yang kita baca ini mengingatkan kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan seseorang. Di sanalah segala pikiran, segala perasaan, dan segala kehendak kita berasal. Apapun yang masuk ke dalam hati kita akan mempengaruhi hidup kita. Mengapa kita harus menjaga hati? Yang pertama, karena hati adalah sumber kehidupan. Hati adalah sumber segala pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Apapun yang masuk ke dalam hati kita akan mempengaruhi hidup kita, akan menentukan jalan hidup kita. Jika kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, seperti kebenaran firman Tuhan, soal kasih, juga sukacita, maka hidup kita akan penuh dengan kebaikan dan juga kebahagiaan. Yang kedua, karena hati adalah sasaran serangan iblis. Iblis selalu berusaha untuk menipu dan menyesatkan kita. Dia akan mencoba menanamkan pikiran-pikiran jahat dan perasaan yang negatif ke dalam hati kita. Jika kita tidak menjaga hati kita dengan baik, dengan segala kewaspadaan, maka iblis akan dengan mudah menguasai kita dan menuntun kita masuk ke dalam dosa. Yang ketiga, karena hati adalah kunci keselamatan. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman ini berakar di dalam hati kita. Jika hati kita tidak terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita,
maka kita tidak dapat diselamatkan. Bagaimana kita menjaga hati? Yang pertama, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh yang dapat menembus hati kita dan membuang segala pikiran dan perasaan yang jahat. Semakin banyak kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, semakin kuat hati kita untuk dapat melawan dosa. Yang kedua, berdoa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa, kita dapat meminta Tuhan untuk menjaga hati kita. Kita diberi kekuatan untuk menjaga hati kita dan melindungi kita dari godaan iblis. Sehingga karena pertolongan Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk kita tahan menghadapi pencobaan dan tidak jatuh dalam dosa. Yang ketiga, bersekutu dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang seiman. Orang-orang percaya dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada kita dalam menjaga hati kita. Kita dapat saling mensupport antara satu dengan yang lain, saling menguatkan sehingga kita dapat saling mengoreksi dan kita bersama-sama menjaga hati kita untuk kita bertumbuh dalam kebenaran Tuhan secara bersama-sama. Kita dapat saling mendoakan dan berbagi kebenaran firman Tuhan, berbagi pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang dapat mencemari hati. Hal ini termasuk soal dosa, soal pornografi yang merajalela dengan hebatnya, soal judi online, soal kekerasan hati, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, menjaga hati adalah tugas yang penting bagi setiap kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dengan menjaga hati, kita dapat hidup dalam ketaatan dan kepada Tuhan kita bersandar sepenuhnya dan kita mengalami kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Hati dikategorikan sebagai tanah yang baik apabila ia dalam keadaan yang bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan hidup, tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam atau ambisi-ambisi duniawi. Semuanya terkendali oleh Roh Kudus. Sekalipun kita rajin datang ke ibadah dan mendengarkan khotbah berkali-kali, tetapi jika hati kita belum beres dari hal-hal yang tersebut, soal benci, sakit hati, pahit, kekecewaan, dendam, ambisi, dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan, maka firman Tuhan tidak akan berdampak apapun dalam hidup kita. Firman Tuhan akan berdampak jika hati kita merupakan tanah yang baik, hati yang bersih. Marilah kita menjaga hati kita supaya dari hidup kita menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kehidupan yang baik. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan yang Maha Baik, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa hati yang baik adalah tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Ampuni kami saat hati kami seringkali menjadi gersang dan tidak mau menerima kebenaran firman-Mu. Terkadang kami begitu sibuk dengan urusan duniawi sehingga lupa untuk memelihara kedekatan dengan Engkau. Ya Tuhan, sadarkan kami bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan yang sejati. Berilah kami hati yang lembut dan haus akan kebenaran firman-Mu.
Biarlah kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Buatlah hati kami menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bawa kami di dalam takut akan Tuhan, dan bawa kami juga dalam perkenanan Tuhan agar hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit akan menjadi sembuh, dan kesembuhan itu datangnya hanya dari Engkau saja. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah, baik itu soal keuangan, soal hutang piutang, soal pekerjaan, soal hubungan keluarga, ataupun soal masa depannya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan, penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan berkat-berkat Engkau. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.